Satu, dua. Ayo. Di luar kota kalau suami saya menyemangati, beda lagi ya, menyemangatinya. Halo dosen, ada nggak konteksnya itu dengan pertanyaannya? Terima kasih, selamat sore ya berarti ya Bu. Selamat. Terima kasih karena sudah bersedia menerima kami di sini. Untuk tujuannya apa Mbak Yuri hari ini kita? Jadi di sini nanti kita akan sharing is caring tentang kewirausahaan. Jadi di sini nanti diharapkan tujuan dari kita kumpul-kumpul di sini itu yang pertama ibu-ibu yang cantik di sini itu bisa mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang mungkin kalau dulu udah tahu mungkin sekarang biar bisa lebih tahu gitu ya. Tapi sebelumnya kami pengen pendengar dulu boleh gitu? Iya, nanti aku panggilnya sama. Panggilnya apa Mbak Ines? Yang pertama, Indah ya. saya tadi perkenalkan nama saya Dulina Dita, dipanggil dulu. Saya aslinya Purwokerto. Nggak apa-apa sih, terus Mbak. Perkenalkan nama saya Yuri Nina, dipanggilnya Yuri, aslinya Ngawi. Ngawi, Jawa Timur. Ngawi. Kalau yang sebelah sini namanya Lydia dari Cilacap. Ya udah supply kan ya? Saya lagi ada Mbak Iin, ini dari Boyolali. Udah ding, udah. Nggak ada menitnya ya? Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Fibrilian Stoik. Emang agak sulit. Fibrilian Stoik. Fibrilian. Bukan keturunan luar negeri. Dari Jawa aja. Lari. Mesti perlu dadi ya. Cilacap. Cilacap. Ya kan, Pak. Apa kabar? Terus yang terakhir itu ada Mbak siapa? Nama saya Vidya Naila Siva, biasa dipanggil Vidya. Kalau asalnya dari Jepara. Kamu di sini enggak apa-apa. Oke, ibu. Kalau kami yakin sih ibu-ibu pasti lebih pengalaman, lebih program dalam hal wirausahaan dan sebagainya. Tadi kan saya sempat ngobrol depan, katanya ibu-ibu pas pandemi kemarin bikin masker ya, bikin face shield, terus apa ada sabun-sabun gitu juga ya. Itu ada di. Iya, ada di etalase ya. Udah pasti udah sangat banyak banget pengalamannya, apalagi praktis secara langsung gitu. Mungkin di sini kami pengen apa ya, sharing terkait motivasi lagi gitu kan, karena kan mungkin dalam berwirausaha kita butuh yang namanya konsisten gitu. Kayak pasti kan naik turun semangatnya gimana caranya ketika sama orang itu kami pengen membagikan. Oke, temanya sore ini kewirausahaan. Terus gimana kewirausahaannya kayak gimana akan dipantik yang pertama oleh Mbak Iin sama Mbak Lydia. Lydia juga. Di sini sebelumnya semuanya sudah pernah punya usaha ya, sudah punya usaha sendiri-sendiri ya tadi sempat saya tanya di depan. Nah, ini boleh nggak kita diberitahu ibu-ibu ini masing-masing punya usaha apa sih? Mungkin bisa apa? banyak ya ibu ternyata. Iya. Mungkin bisa dimulai dari ibu. Yang Jualan apa ibu? Oh, oke. Kalau ibunya Kerja. Oh, ibu kerja nih. Di kos-kosan. Kalau ibu sari jamu. Sehat nih. Ibu deh. Angkringan. Kapan-kapan kita harus ke sana loh ini. Ibu yang ini jualan sembako. Oke, tadi ibu-ibu semua sudah menjelaskan kepada kami tentang usaha yang dijalankan. Lalu kami izin bertanya, usaha tersebut apakah ibu-ibu ini jalankan sendiri atau bersama dengan suami atau
atau memang sudah usaha keluarga ya Bu? Mulai dari suami Berdiri sendiri. ibunya sendiri. Lalu ibu ini Kalau kerap ini saya sama anak. Kalau halal saya berhubungan dengan dinas. Bisa menjelaskan usahanya apa, apakah ini dijalankan dengan teman atau dengan suami. Nah, saya ingin bertanya, apakah pekerjaan ibu atau mungkin usaha ibu yang ibu lakukan ini merupakan sumber utama dari keluarga ibu? Saya penghasilan apa ya? Bu, Mbak, buat hiburan hari tua ya dengan anak-anak itu, karena satu menikmati Borna, yang kedua beramal dan happy. Sudah beda motivasi Dik. Kalau kita carinya di Suami, ekonomi. angkringan sebagai hiburan. Membantu. Sebenarnya setelah ini mau ini dulu nggak, SPG dulu nggak Bu? Kayaknya dari tadi kan ditanyain gitu kan ibu-ibu berapa sini tanya-tanya Mau flashback. gimana kalau SPG bentar baru lagi Kayaknya kamu jawab-jawab. Pegangin ya. boleh ibu dipimpin sama Mas Lihat. stoik yang paling dalam bikinnya ya. Waduh, ini kayaknya kalau sambil duduk kurang asik gue. Sambil berdiri sebentar Ibu. Monggo berdiri bareng. Ibu-ibu buat ngetes semangatnya. Saya mau tepuk semangat dulu nih. Ibu nanti tepuk semangat. Ibu di sini saya bisa buat TK Ibu. Ini ada permainan lagi. Wah. Ada permainan tapi nyanyi Ibu. Kakak tua, burung kakak tua. Mungkin di sini ibu-ibu udah paham ya lagunya ya. Mungkin bisa dicoba dulu ibu-ibu nih. 1, 2, 3. Burung kakak tua. Biasanya kan nyanyinya seperti itu ya Ibu. Nah ini kita ubah menjadi angka 1, 2, 3. Jadi kayak gini nanti. Betul Ibu. Betul sekali seperti itu. Nah seperti itu. Nah ketika saya bilang angka 1, ibu-ibu tangan kiri ke kanan. Nih, 1. Nah, tangan kirinya ke kanan. Tangan kiri ya, tangan kiri ke arah kanan. Tangan kiri saya. Nah, Ibu. Ulangi nih. 1. Ulangin jawab kompak nih. 1. Ulangin. 1. Ulangin. 1. Oke, sempurna. Lanjut. Maksudnya ngomong kerjaan. Sekarang lanjut 2 Ibu. 1, 2. Nah, tangan kanan memegang telunjuk yang kiri ibu teman yang sebelahnya. Oke. Ulangin ya. Ada siku, oke. Ulangin setunggal ya. 1, 2. Saya nggak ada. Nah ini kenapa diem? 2, ya lanjut 3. 3-nya dibuka, tapi tangan kanan memegang telunjuk yang kanan. Tunjuk kanan mana? Tunjuk ibu-ibu yang kiri masih di atas, gitu. Tangan kanannya kan dibuka, gitu. Tangan kanan dibuka, ngambil telunjuk yang kiri sebelahnya. Nah, Gini kan? Niki ibu sampun ngebuka Niki. Buka. Tangan si kiri. Tangan si kiri tas sini. Nah, Lah pakai megang. kamu ibu ulangi ya. 1, 2. Ayo 3. Lagi mali. 1, 2. Nah, 4-nya nanti ibu-ibu tangan kanan di atas telunjuk, jadi kayak payung. Diulang, sampun dipraktekkan pun biasa ibu. Ini fokus nih. Ampun itu yang salah. Oke, sing salah beripun kira-kira. Salah Diulang ya. 1,
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 4. Wih, sambung matur suwun. Oke, sampun niki nggih, sampun SBK, sampun wonten romantik awal. Sekarang masuk ke intinya dari pertemuan hari ini gitu. Nah, sebenarnya awalnya kami ingin memberikan atau menyajikan video ke ibu-ibu semua. Tetapi karena mengingat waktunya sudah sore, ini udah mau tengah maghrib ya Bu. Jadi kami skip aja videonya, tapi akan kami jelaskan garis besar dari video tersebut. Boleh? Boleh, nggih. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Iin. Setelah itu ada permasalahan yang nantinya ibu-ibu kami ajak untuk berdiskusi gimana caranya memecahkan masalah itu. Kenapa seperti itu? Nanti gunanya ketika di depan ibu-ibu itu kok mungkin ada permasalahan yang semacam itu, ibu-ibu nggak kebingungan lagi untuk memecahkannya karena sudah pernah didiskusikan di sini, gitu Ibu. Boleh Bu? Jadi ini buat preventif gitu ya. Iya, buat preventif. Bisa langsung saya mulai ya. Jadi di sini saya akan menceritakan ini sebenarnya video. Cuma nanti kalau kita nonton video kelamaan malah ngantuk kan nanti ya. Jadi saya ringkaskan aja videonya. Jadi gini, ada sebuah keluarga. Keluarga ini si laki-laki ini bekerja sebagai pengusaha yang lumayan sukses. Jadi dia itu sering ekspor barang ke luar negeri. Anaknya ada 2, anaknya masih SD, 1 SD dan 1 TK. Nah, tiba-tiba di suatu kondisi ini si ayahnya jatuh sakit sehingga dia tidak bisa mengurus usahanya. Jadi usahanya akhirnya kan tidak terurus karena istrinya juga tidak bisa menghandle usaha tersebut. Akhirnya usahanya bangkrut. Jadi si laki-laki si bapaknya ini sakit selama beberapa bulan sampai akhirnya saat dia sembuh usahanya ini memang sudah diambang. Iya, sudah hampir take-over. Dan akhirnya oke, usahanya gulung tikar. Saat usahanya udah gulung tikar ini ternyata dia melihat nih mantan karyawannya ini ternyata mereka membuat usaha yang sama. Jadi ilmu yang didapat dari perusahaan ya dicontek. Hitungannya ya dicontek lah. Jadi di sekitarnya itu semua mantan karyawannya membuat usaha yang sama. Sehingga si laki-laki ini kalau dia mau membuat usaha yang sama, saingannya sudah banyak sekali. Dan modalnya juga udah habis karena tadi kan memang sudah mau bangkrut. Akhirnya dia membiarkan istrinya dulu bekerja. Istrinya ini bekerja di sebuah perusahaan saya lagi. Iya, baik. Pertanyaannya gak jauh beda dari Mbak Iin. Jadi gimana kalau misalnya ibu-ibu ada di posisi kayak gitu ya, semoga jangan Ibu. Cuma bagaimana ketika ibu-ibu berada di posisi seperti itu, pertama menghadapi suami yang masih trauma gitu kan, pernah jadi bos, bangkrut, sindrom. Depresi loh. Depresi gini, sakit. Depresi ya, masuk ke depresi ya. Obatnya mahal. Iya betul. Terus itu gimana menghadapinya? Lalu yang kedua gimana cara bangkit dari itu kan berarti ekonominya terpuruk ya. Ekonominya terpuruk. Terpuruk. Gimana caranya bangkit supaya punya uang lagi, supaya punya usaha lagi? Ya harus semangat diri sendiri. Itu biasanya mulainya gimana ya? Ya untuk diri sendiri disemangati. Siapa lagi kalau nggak diri kita sendiri? Apa saja dilakukan. Apa saja dilakoni Ibu? Kalau dari ibu-ibu yang lain mungkin dosen Mbak nanya ya, itu kan perusahaannya tidak kecil ya, besar ya. Nah, kalau karyawannya itu kan punya, itu kan mau ambil. Nah, otomatis kalau yang intinya jawabannya kita harus semangat walaupun keadaan kondisi apapun dan jangan lupa Allah. Ini kan pendapatnya beliau karena beliau dosen. Sekarang menurut Mbak gimana? Pertanyaannya belum selesai, Ibu. Ini tadi
Jadi kan dari perspektif diri sendiri ya. Ibu berarti mengibaratkan kalau ibu sebagai bapak-bapak yang tadi bangkrut ya. Enggak. Kan tadi kan kayak Enggak mau. maksudnya kan Mengibaratkan. semangatkan diri sendiri, ngaten-ngaten gitu. Lalu gimana kalau ibu Lihatnya dari sisi posisinya lain. Di posisi kalau dari posisi istri yang mendampingi suami. Nah, ngaten. Berarti bagaimana bisa berkarya gini-gini. Tapi kalau ada suami kadang-kadang kan di luar kota, kalau suami saya menyemangati, beda lagi ya. Menyemangatinya, Halo Bu dosen, ada nggak konteksnya itu dengan pertanyaannya? bagaimana ke suami menyemangati? Itu kan Maksudnya beliau mbaknya itu bertanya konteks dengan permasalahan yang disampaikan. Itu kita sebagai istri yang tadinya itu rumah tangga, sekarang jadi pencari nafkah. Sementara suaminya dalam kondisi yang Oke, tidak bisa. nanti lagi BKB itu menelo. Tapi walaupun amino. Akhirnya ke ininya kan ke psikiater, tapi kalau down di masalah mental kan lain ya Mbak. Nek wong BK kita piye sih wong BK. Istri nyari nafkah pun suami menganggur, kalau suami di rumah dan dia tidak aneh-aneh ya tidak apa-apa gitu loh. Kita tidak apa-apa. Tidak nganggur aneh-aneh juga. Oh, lanjut beneran deh Bapak Ibu. Nanti dimarahin. Oh, kok gak pernah kerja? Enggak, kalau kayak begitu kalau hati ibu itu mesake. Akhirnya kita ini bagaimana suami itu pertama dulu sholatnya dilihat tepat waktu apa tidak. Udah diwakili ibu dosen, udah diwakili ibu kepala sekolah, Menyagam sama ibu Gus. Gus nggih. Gus nggih. Ada prinsipnya kan kalau panjenengan maksudnya gitu secara teori BK kalau terjadi hal seperti itu kan dengan posisi yang ada kasus Posisi istri bagaimana? nah, menurut panjenengan ya kan gitu supaya nanti audionya balik ya mudah-mudahan kita bisa oh ternyata harus ya mati Oh, di luar. teorinya piye kan motivasi ya Motivasi. Motivasi. Oke. Mbak Yuri ada dulu? Oh enggak. Nanti ada Tapi Mbak Yuri ya. kalau di BK kita lebih ke hardiness. Iya sih. Yang pertama kalau kan kayak kami petakan menjadi dua nih masalahnya. Dari sudut pandang suami dan dari sudut pandang istri yang mendampingi suami. Yang suami tadi betul banget udah diwakilkan oleh Bu dosen, oleh Bu Kus, sama Bu kepala sekolah juga tadi kan kayak harus semangat dan sebagainya. Itu kalau di BK namanya hardiness atau ketahanan kita menghadapi suatu permasalahan. Nah, kalau sudah sampai tahap tadi sudah bangkrut gitu kan, sudah bangkrut terus mengalami tekanan mental buat bangkit lagi susah, itu kita bisa pakai meningkatkan yang namanya ketahanan untuk bangkit lagi, bangkit dari keterpurukan. Gimana caranya? Caranya banyak sebenarnya caranya. Kalau hardiness itu kan lebih ke diri sendiri. Bagaimana cara kita untuk menyemangati diri sendiri? Bagaimana cara kita untuk kuat menghadapi tekanan dari luar, tekanan bangkrut lah, udah disaingin dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau resiliensi itu bisa ditingkatkan oleh siapa yang terdekat, berarti istrinya. Nah di sini peran istri juga masuk. Peran istri adalah untuk menjadi penguatan ke suaminya, menguati suami, gitu. Dan itu juga menumbuhkan yang namanya ketahanan buat suami. Gimana caranya kamu bangkit dengan disemangati terus, diingatkan terus, didampingi. Ngata-ngata tadi juga sama Bu dosen dibilang kalau udah kayak gitu kan kita gimana mungkin caranya masing-masing keluarga beda nih, masing-masing beda gitu kan. Mungkin biasanya kayak ayo sholat, ngomong sama Allah dan lain sebagainya, itu kan mungkin masing-masing keluarga beda atau dengan cara yang lain juga bisa gitu. ada support system nggak di situ? Nah, istri ini sebagai support system, perannya sebagai support Anak system. bisa? Anak bisa. Iya, cuma kalau dari dua sudut pandang ini, berarti istri fungsinya adalah sebagai support system suami. Balik ke support system. Kalau kita hanya mengandalkan suami kita nyong sewu ya, pas sholat.
Bisa saja suami kita pada saat terpuruk seperti itu, kita tidak mungkin membangkitkan beliau, pas sholat nggak bisa seperti itu. Iya, betul. Support system kita bagaimana kita bisa berbicara dengan suami kita bahwa apa yang kita bicarakan itu tidak menyinggung perasaan. Jangan salah, orang kalau kondisi sakit itu mentalnya sudah down duluan, nggak bisa dikasih masukan. Iya, betul. Sulit. Jadi support system itu bisa dari manapun. Anak kita pun bisa menjadi support system dari masalah Yang penting keluarga ini. keluarga saya loh ya. Tapi bisa juga keluarga. Gitu kan? Bisa. Oke, terima kasih Mbak. Makasih juga Ibu. Terima kasih juga ibu-ibu. Kayaknya ini udah dulu ya, maghrib juga ya ibu-ibu nggak. Padahal Mbak deg-degan nih. Ada maghrib beneran gitu ya. Enggak, senang kita bisa diskusi dengan panjenengan, jadinya kita tahu kan gitu. Kayaknya banyakan kami yang merepoti ibu-ibu. Aduh, dilurus Besok kalau ada kesempatan kalau bisa pagi. Jadi waktunya panjang. Tapi pagi kalau nggak hari Minggu nggak bisa. Ada kerja. Mumpung kita ketemu, karena kan bukan hanya isu, karena kita juga udah, apalagi di pemerintahan ya semua untuk menghadapi 2023 ini tadi juga saya menginformasikan ya atau adanya informasi bahwa kita mau resesi, mau inflasi dan lain sebagainya. Artinya kelompok kita kan mulai sekarang nih siap-siap, ayo sing males-males sing wis piye gimana, ayo semangat lagi untuk bisa membantu keluarga gitu loh. Tapi apakah itu benar, maksud saya itu apa hanya untuk waduh semangat atau gimana? Artinya kebetulan kita kan di kelompok usaha ya, minimal kita bisa lah moga-moga bismillah, tapi takut tetap ada ngopi lah. Kuwi opo mau duit kirim golek duit susah duitnya ra ono dan lain sebagainya. Kita orang awam kan perlu mungkin dari anak-anak muda bisa menyemangati atau kiat ya sedikit wes terakhir, karena kita ibu-ibu tadi saya lupa menyampaikan bahwa memang sudah diingatkan semua ya Bu ya bahwa 2023 kita mau ada resesi, apalagi kita kan tadi disampaikan minimal bisa bantu ekonomi keluarga, dibantu saya untuk menyemangati ibu semua, karena ya terus terang kita kan mau tidak mau ini juga harus dilalui, tapi minimal kita tidak kaget, tapi ekonomi juga tetap berjalan, keluarga tetap berjalan, ibu-ibu juga masih bisa tetap kasarannya bisa tetap makan kan, itu ayo. Oke, sejauh informasi yang saya peroleh, jadi memang tahun 2023 ini disebut tahun gelap nantinya ya. Ada resesi, inflasi dan lain sebagainya. Itu perekonomian di Indonesia itu bukan Indonesia lagi, bahkan global dunia gitu kan. Itu memang ada yang namanya keterpurukan. Untuk kenapa penyebabnya dan lain sebagainya di depan saya belum begitu tahu gitu kan. Tapi memang isu ini hangat dan memang harus diadakan pencegahan gitu kan, pencegahan sejak dini gitu. Jadi sejauh yang saya pahami ini bukan cuma kayak biar pada semangat lalu menggali biar nanti siap-siap gitu kan. Iya, sebenarnya nggak perlu takut ibu kalau dari saya, karena memang ibu saya itu kan dagang juga, ibu saya dagang. Jadi ibu juga awalnya takut, cuma kan ibu ngobrol dengan orang-orang gitu. Informasi dari ibu saya, memang 2023 adalah tahun yang katanya gelap dan sebagainya. Cuma pengaruhnya itu nggak secara langsung kita rasakan ibu-ibu semuanya, nggak secara langsung, maksudnya dampaknya nggak langsung ke kita, signifikan ke kita. Jadi masih ada di atas-atas, mungkin kayak perusahaan-perusahaan besar, terus juga negara, misal kayak kita pembangunan gitu kan, negara itu punya pembangunan, APBN dan lain sebagainya tidak turun katanya, susah di situ. Ancaman-ancaman PHK kan masih bisa jadi juga. Ya, itu ancaman seperti itu bisa jadi juga karena memang sumber dana yang masuk itu tidak ada gitu. Tapi kalau misal kemarin ibu saya itu bilang, tapi kalau orang yang dagang makanan, orang kan makan tetap makan. Katanya gitu sih. Artinya tetap mungkin makan. ada setelah Kebutuhan makanan bisa mungkin kan gitu. Ibu-ibu berarti tugasnya adalah mencari celah, mencari potensinya di mana gitu kan. Iya. Di mana kita bisa masuk di situ. Kalau dari saya di dunia kewirausahaan, menurut saya itu selalu ada celah ibu-ibu, asal kita selalu punya mau punya akal untuk selalu berinovasi. Kita kan manusia dibekali akal gitu. Nah itu kan untuk berdaya cipta, berdaya kreatif gitu. Nah asal ibu-ibu kayak gitu, menurut saya tidak perlu takut di depan ada apa gitu. Gitu sih kalau menurut saya.
Jadi nggak perlu takut, tetap semangat berkarya, tetap semangat berinovasi. Semoga kita nggak ada apa-apa di depan gitu. Amin. Hanya isu. Mungkin nambahin ya Bu. Ya. Ibu dulu sudah melewati masa yang tahun 98 yang katanya apa-apa mahal. Nah, kemungkinan yang diduga sebagai apa resesi itu juga kira-kira seperti itu, dan kita bisa melewati kan? Bisa. Nah, bisa melewati. Itu dampaknya juga nggak begitu terasa kan? Memang barang-barang jadi agak mahal tapi Bisa tetap terbeli. beli. Iya. Jadi apa lagi yang mau ditakutin, kemarin sudah bisa melewati itu. Ini cuma ya rode kedua yang semoga tidak terjadi. Semoga cepat ada penyelesaian masalahnya di awal gitu. Jadi tidak terjadi nanti di tahun 2023. Semoga dunia tetap cerah. Film tangguh-tangguh. Harus. Mana dia apa ya? Biayanya tes apa sih? Iya. Kami mengucapkan banyak terima kasih nggih kepada ibu-ibu yang cantik-cantik di sini, ya sabar-sabar, yang baik-baik. Malah kami dapat banyak banget ini ya, malah kita yang banyak pengetahuan ya, wawasannya malah bertambah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bisa ngomong belum punya pacar. Promosi saya